Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel pendidikan untuk semua. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu membahas mengenai dunia ekonomi pada masa sekarang. Alvin Toffler pada tahun 1980 telah membuat sebuah buku yang intinya adalah dia membagi sejarah umat manusia menjadi 3 gelombang, yaitu ia mengatakan manusia itu akan menggunakan baterai ilmiah, kemudian berganti menjadi energi fosil seperti sekarang, menggunakan mobil, motor, dan kendaraan lainnya dengan menggunakan BBM. Kemudian yang ketiga adalah gelombang teknologi informasi, yaitu barang siapa yang mempunyai banyak informasi bisa mempunyai keputusan yang bijak agar mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan atau profit. Oke, jadi kita harus pahami dulu kita sekarang berada di posisi nomor 3, yaitu teknologi informasi. Hal ini bisa dipahami ketika kita melihat slide berikutnya, yaitu pada zaman sekarang itu ada namanya MO, yaitu mobilisasi orkestrasi. Di 6 hal yang dituliskan ini adalah hasil pemikiran dari Renard Casali dalam bukunya MO atau mobilisasi orkestrasi. Yang pertama adalah Internet of Things. Sekarang semua kehidupan kita itu adalah internet. Apapun yang kita lakukan itu pasti berbau internet. Ketika bangun tidur kita melihat status, itu adalah internet. Ketika kita ingin mengupload sesuatu, itu adalah internet. Jadi semuanya, segalanya tentang internet. Kemudian data-data yang biasanya kita save di flash disk atau di OTG handphone sekarang bisa kita simpan di cloud computing. Jadi untuk menaruh sebuah data itu sangat mudah sekali. Jadi cukup dimasukkan ke dalam drive saja itu bisa menjadi sebuah cloud computing. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan untuk ketinggalan flash disk. Kemudian 3,5 floppy udah nggak ada ya, 3,5 floppy atau malah kehilangan hard disk karena semuanya bisa dimasukkan ke di cloud computing. Kemudian sekarang ini ada namanya big data analytic. Jadi ada bagian statistik untuk mencari modus min median untuk mendapatkan hasil statistik yang sempurna bagi misalnya dalam satu perusahaan gitu. Jadi dianalisis bagaimana, misal contoh sederhananya adalah Instagram itu ada insight-nya, Facebook sekarang ada insight-nya, sehingga mereka untuk mempermudah bagaimana caranya beriklan yang baik dan bagaimana caranya untuk memberikan jam-jam tertentu untuk beriklan. Ini adalah contoh big data analytic yang sangat sederhana. Kemudian artificial intelligence, AI ini maksudnya adalah kecerdasan buatan. Contohnya adalah parkir sekarang terutama di mall ya, atau di pasar-pasar yang besar itu sudah menggunakan AI, yaitu ketika masuk parkir kita sudah dipoto di situ. Kemudian di akhir nanti barulah ada orang yang atau petugas parkir yang akan memungut iuran dari kita. Kemudian selain parkir juga sekarang sudah ada lampu yang paling sederhana di Indonesia ya, ada lampu yang soketnya itu kalau misalnya ada orang dia tetap nyala, tapi kalau misalnya tidak ada pergerakan sama sekali maka dia meredup dan tidak nyala lampunya gitu. Ini AI. Kemudian ada namanya super apps ini adalah aplikasi yang super. Contoh sederhananya adalah Gojek ini awalnya adalah hanya sebagai alat transportasi saja, sekarang sudah merambah ke berbagai sektor, bahkan dalam bidang pelayanan pun dia ikut semuanya, hampir semuanya dia ikut ya. Kemudian broadband infrastruktur, jadi seperti biasa dalam semua MO ini butuh infrastruktur untuk menunjang semua ini. Jadi ini adalah
6 yang disebut dengan MO yang saling berkaitan, dan ini paling utamanya ya, saling berkaitan, tapi tetap saja ini satu komponen ya, saling berkaitan seperti sebuah orkestra, jadi mempunyai fungsi dan perannya tersendiri tapi merupakan satu kesatuan. Ini adalah komponen yang sangat diperlukan dalam MO. Kita lanjut. Nah, yang paling terkenal adalah kita biasanya banyak melihat iklan-iklan itu melalui internet seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Renal Kasali ya dalam MO-nya. Ada 5 elemen penggerak jari. Yang pertama adalah magnet atau bom atau apa ya, ledakan. Apa itu ledakan? Viral. Sesuatu yang viral itu ada terbagi menjadi 2. Ada sesuatu yang baik, ada yang sesuatu yang tidak baik. Ada contoh, ada non contohnya. Magnitude atau ledakan ini merupakan suatu hal yang menarik karena kita bisa melihat bagaimana kebudayaan atau hasil budaya dari manusia tersebut gitu. Kalau di Indonesia kita bisa lihat yang viral itu banyak yang ya seperti itulah. Tapi itu adalah elemen penggerak jari, biasanya mereka ingin like. Atau kamu bisa lihat di YouTube biasanya itu banyak sekali para pencari like dan apa ya, dan tukang kalender gitu, yang nonton pada tanggal sekian bulan sekian like. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang itu akan menggerakkan jarinya jika ia merasa dekat atau proximity, dia merasa dekat, mempunyai kedekatan tertentu. Misalnya sekarang sedang ramai mengenai COVID-19, kalau misalnya ada saudaranya yang kena, itu pasti akan ada perasaan yang sangat luar biasa, haru, dan itu sangat meledak-ledak. Walaupun ternyata saudaranya itu adalah saudara satu kampung saja gitu, bukan saudara kandung, tapi itu luar biasa. Dan itu bisa menggerakkan jari dalam artian hal yang positif, yaitu memberikan bantuan dana misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah drama. Indonesia senang sekali dengan drama. Misalnya kita lihat dalam satu proses kontes mencari penyanyi berbakat, biasanya dia melihat drama di situ. Apakah latar belakang orang tuanya seperti apa, kemudian kehidupan sosialnya seperti apa, dan manusia senang dengan drama, terutama manusia Indonesia, sehingga kita bisa lihat acara televisi itu hampir semuanya adalah drama. Kemudian yang berikutnya konflik ya, ini kalau konflik jelas ya, ada konflik itu ada pihak A versus pihak B. Nanti kita pilih yang mana, yang A atau yang B, atau tidak memilih A atau B sama sekali. Jadi misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka kita menjadi kontra. Padahal belum tentu juga gitu itu benar, karena semuanya harus di cross check. Jadi elemen penggerak jari itu salah satunya adalah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, lalu kita melawan atau mengkonfrontasi pendapat tersebut tanpa menggunakan data, kadang-kadang menjadi suatu hal yang menarik. Bahkan ketika komen kita dibalas di satu akun tertentu oleh orang yang tidak kenal, itu akan menjadi suatu yang menyenangkan. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang salah di situ. Kalau seandainya kita berbicara tanpa data, maka itu akan menjadi sebuah berita hoax. Dan itu sangat sering terjadi di kalangan netizen Indonesia. Yang terakhir adalah ketokohan. Jika ketokohan mengatakan A, maka followersnya akan mengatakan A, dan dia merasa dekat dengan si A ini, maka ia ikuti itu. Ini ada hubungannya juga dengan ini ya, proximity. Jadi ketokohan ini bisa dikatakan juga sebagai pengkultusan. Jadi ia katakan A, semuanya akan kita ikuti, dan sebagai followers yang sejati maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ini adalah 5 elemen penggerak jari yang kalau kita manfaatkan ini bisa sangat luar biasa baik dan bisa membantu kita dalam dunia ekonomi.
karena ini memang sudah ada jurnal ilmiahnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi silahkan dimanfaatkan informasi yang